Saat Dewi sedang khusyuk melakukan 108 namaskara, ia merasakan seseorang mendekat dari belakang. Saat itu, ia merasakan aura hangat dari Bhikkhu Dharma. Kita seharusnya tidak melakukan ini, bisik Bhikkhu Dharma di telinga Dewi. Suaranya dipenuhi penderitaan sekaligus kerinduan yang mendalam. Saya juga tahu itu, jawab Dewi dengan jujur. Tapi saya tidak bisa berhenti. Keduanya sadar bahwa hubungan ini salah, tetapi mereka tidak bisa melepaskan satu sama lain. Sebelum memulai cerita, jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Setiap pagi Dewi berdiri di depan cermin dan menatap wajahnya. Di usianya yang ke-47, jejak kehidupannya sebagai seorang guru seni selama hampir 30 tahun terukir jelas di wajahnya. Sudah setengah tahun berlalu sejak ia menyelesaikan proses perceraian akibat perselingkuhan dan pengabaian suaminya yang berlangsung lama, tetapi kehampaan di hatinya tak kunjung terisi. Dewi, akhir-akhir ini kamu kelihatan tidak baik. Kalau begini terus kamu bisa benar-benar sakit, kata Rina, sahabat lamanya, dengan raut wajah khawatir. Mereka telah berteman akrab sejak kuliah dan Rina tahu lebih baik dari siapapun betapa seriusnya kondisi Dewi. Ada wihara di Jawa Tengah, namanya Wihara Puncak Damai. Katanya mereka mengadakan retret meditasi. Bagaimana kalau kamu coba ke sana? Awalnya, Dewi menggelengkan kepala. Sebuah wihara, ia merasa tempat seperti itu bukan untuk orang sepertinya. Namun, bujukan Rina yang terus-menerus dan, yang terpenting, rasa putus asa bahwa ia tidak bisa terus seperti ini, akhirnya menggerakkan hatinya. Perceraian sudah selesai, anakku sudah pergi jauh, sekarang aku benar-benar sendirian, pikirnya. Ia tidak ingin mati, tetapi juga tidak ingin merasa hidup. Baiklah, aku akan mencobanya. Wihara Puncak Damai terletak jauh di dalam pegunungan Jawa Tengah. Setelah 3 jam perjalanan dengan mobil dari Jakarta, ia tiba di sebuah tempat yang diselimuti keheningan sangat berbeda dari kebisingan kota. Pemandangan wihara yang berdiri anggun di lereng gunung yang mulai diwarnai nuansa musim gugur perlahan-lahan menenangkan hati Dewi. Selamat datang. Apakah Anda peserta retret meditasi? Seorang bhikkhuni parubaya menyambut Dewi di pintu masuk. Kehangatan terpancar dari senyumnya yang ramah saat ia mengantar Dewi. Ponselnya bisa dititipkan di sini. Selama seminggu, Anda akan memutus kontak dengan dunia luar dan memiliki waktu untuk berhadapan dengan diri sendiri. Dewi menyerahkan ponselnya tanpa ragu. Lagi pula, tidak banyak orang yang akan menghubunginya dan tidak banyak pula panggilan yang ia harapkan. Akomodasinya ternyata lebih rapi dari yang ia bayangkan. Sebuah kamar dengan 1 selimut dan 1 meja kecil adalah segalanya, tetapi justru kesederhanaan itu membuatnya merasa nyaman. Dari jendela, lereng gunung terlihat dan senja perlahan merayap masuk. Saat makan malam, Dewi makan dalam keheningan bersama peserta lainnya. Makan tanpa berbicara awalnya terasa canggung, tetapi lambat laun ia terbiasa. Di ruang makan yang sunyi di mana hanya terdengar suara kunyahan dan sendok, Dewi merasakan kedamaian untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mulai besok, praktik spiritual akan dimulai secara penuh. Akan ada puja bakti pada pukul 5 pagi, diikuti dengan praktik 108 namaskara. Dewi merasa tegang mendengar penjelasan bhikkhuni yang memandu program retret 108 namaskara. Ia ragu, apakah tubuhnya akan sanggup? Saya akan memperkenalkan bhikkhu pembimbing Anda. Beliau adalah Bhikkhu Dharma. Saat itu, seorang bhikkhu muncul di hadapan Dewi. Usianya tampak sekitar akhir 50-an, dengan tatapan yang tenang namun dalam. Bhikkhu Dharma menundukkan kepala untuk memberi salam kepada Dewi. Salam sejahtera Ibu. Mohon bimbingannya selama seminggu ini. Suaranya hangat namun tegas. Berbeda sekali dengan mantan suaminya, ia memancarkan kerapian dan tatapan matanya yang hangat sangat menonjol. Untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, jantung Dewi berdebar kencang.
108 namaskara adalah latihan untuk menundukkan hati, bukan hanya tubuh. Awalnya akan sulit, tetapi perlahan anda akan terbiasa, kata Bikhu Dharma. Dewi mengangguk. Setiap kata yang diucapkannya seolah meresap jauh ke dalam hatinya. Malam pertama, Dewi berbaring di bawah selimut dan merenungkan hari itu. Hatinya terasa sedikit lebih ringan setelah sekian lama. Suara hangat Bikhu Dharma terus terngiang di benaknya. Ia penasaran sekaligus menantikan praktik yang akan dimulai esok hari. Malam di wihara pegunungan itu sunyi. Hanya suara serangga dan desau angin yang menemaninya tidur. Sepertinya ia akan bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pukul 5 pagi, Dewi terbangun oleh suara lonceng. Suara lonceng yang dalam dan menggema yang tidak akan pernah ia dengar di kota. Langkah kakinya terasa hati-hati saat ia berjalan menuju aula utama bersama peserta lain. Setelah puja bakti selesai, sesi 108 namaskara pun dimulai. Bikhu Dharma memberikan contoh di depan. Perlahan-lahan berlutut, satukan kedua tangan dan letakkan dahi di lantai. Lakukan dengan niat mengosongkan pikiran dan merendahkan diri. Dewi melakukan sujud pertama bersama peserta lainnya. Ternyata tidak sesulit yang ia bayangkan. Namun, setelah 10-20 kali, lututnya mulai terasa sakit. Saat sujud ke-50, kaki Dewi mulai kram. Peserta lain juga tampak kesulitan. Dewi mencoba bertahan, tetapi pada sujud ke-70, ia tidak tahan lagi. Tubuhnya bergoyang dan miring ke samping. Saat Dewi mengeluarkan suara lirih dan hampir jatuh, seseorang dengan tenang mendekat dan menopangnya. Itu Bikhu Dharma. "Apakah Anda baik-baik saja, Ibu?" Suaranya terdengar khawatir sekaligus lembut. Wajah Dewi memerah. Ia merasa malu karena tangan Bikhu Dharma sedang menopang punggungnya. "Maaf, kaki saya kram. Jangan memaksakan diri. Anda bisa beristirahat sejenak dan melanjutkannya nanti." Bikhu Dharma membawa Dewi ke salah satu sisi aula dan mendudukkannya. Lalu, dengan alami ia membantu memijat kakinya. Dewi terkejut dan tubuhnya sedikit tersentak. Sulit dipercaya bahwa sentuhan seorang bikhu bisa begitu hangat dan lembut. Ada kehangatan aneh dalam sentuhan itu. "Sudah sedikit lebih baik?" tanya Bikhu Dharma dengan hati-hati. Dewi mengangguk tetapi hatinya bingung. Menerima sentuhan lembut seperti ini dari seorang bikhu, sentuhan yang bahkan tidak pernah ia dapatkan dari suaminya. "Terima kasih, Bikhu." "Lakukan perlahan saja. Praktik ini bukanlah kompetisi." Bikhu Dharma tersenyum dan pergi. Namun, kehangatan sentuhannya masih tertinggal di lengan Dewi. Sore itu, setelah makan siang, ada waktu bebas. Dewi kembali ke kamarnya, duduk di dekat jendela, dan memandangi gunung. Tapi kejadian tadi pagi terus terngiang. Hanya sentuhan seorang bikhu. Mengapa terasa begitu lembut dan menenangkan? Apakah karena aku sudah terlalu lama tidak menerima kasih sayang? Dewi tidak bisa memahami perasaannya sendiri. Emosi yang belum pernah ia rasakan selama hampir 30 tahun pernikahan, kini bergejolak di sudut hatinya. Saat puja bakti malam, Dewi melirik Bikhu Dharma. Caranya melantunkan parita sungguh khusyuk. Namun, di mata Dewi, pemandangan itu pun terlihat berbeda. Setelah puja bakti selesai, saat semua orang kembali ke kamar masing-masing, Dewi merasakan langkah kaki mengikutinya dari belakang. Ketika ia berbalik, Bikhu Dharma ada di sana. "Ibu, apakah kaki Anda baik-baik saja hari ini?" "Ya, berkat Anda sudah tidak apa-apa. Mulai besok, jangan memaksakan diri. Jika merasa lelah, katakan saja kapanpun." Kata-katanya yang penuh perhatian sekali lagi menggoyahkan hati Dewi. Kapan terakhir kali ia menerima kehangatan seperti ini? "Bikhu, terima kasih banyak. Tidak masalah. Itu sudah kewajiban saya." "Bikhu,
Dharma menundukkan kepala memberi salam dan berjalan menuju kamarnya. Dewi menatap punggungnya untuk waktu yang lama sebelum membuka pintu kamarnya. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Meskipun berbaring di bawah selimut, sentuhan tangan Bhikkhu Dharma terus terbayang. Aneh, kenapa aku jadi begini? Dewi membenamkan wajahnya ke bantal. Merasakan perasaan seperti ini terhadap seorang bikhu, ia sendiri sulit mempercayainya. Ia terbiasa diabaikan oleh suaminya setiap hari. Perasaan bahawa ada seseorang yang peduli padanya adalah hal baru bagi Dewi. Keesokan paginya, saat Dewi sedang menuju aula untuk puja bakti, tiba-tiba ia melihat sesuatu diletakkan di depan kamarnya. Sebuah cangkir kecil berisi teh herbal hangat. Di samping cangkir itu ada secarik catatan kecil. Karena kemarin Anda terlalu lelah, saya siapkan ini untuk menghangatkan tubuh. Dharma. Jantung Dewi berdebar kencang membaca catatan itu. Secangkir teh herbal menghangatkan tubuhnya, tetapi yang menjadi lebih hangat adalah hatinya. Di wihara, setiap pagi setelah praktik, ada sesi meditasi berjalan santai. Hari itu jalan setapak di gunung basah karena hujan semalam dan Dewi melangkah dengan sangat hati-hati dengan sepatu kesnya yang agak tipis. Hari ini jalan setapaknya licin, jadi harap lebih berhati-hati. Bhikkhu Dharma mengingatkan para peserta. Dewi berjalan perlahan di belakang bhikkhu bersama peserta lainnya. Tetesan hujan yang menempel di dedaunan tampak indah. Jalur jalan santai itu berada di sebuah bukit kecil, sekitar 10 menit berjalan kaki dari wihara. Pemandangan wihara dari atas sana sangat indah, seperti yang dijelaskan Bhikkhu Dharma. Sedikit lagi kita sampai, tapi hati-hati dengan langkah Anda. Dewi mengangguk dan berjalan ke depan. Namun, saat ia menginjak sebuah batu kecil, ia kehilangan keseimbangan karena batu itu licin. Tanpa sempat berteriak, tubuh Dewi condong ke depan. Saat ia akan jatuh, Bhikkhu Dharma yang berada di belakangnya secara refleks menangkap tubuhnya. Dewi benar-benar jatuh ke dalam pelukan Bhikkhu Dharma. Tangannya secara naluriah mencengkeram bagian dada Dewi untuk menopangnya. Keduanya berhenti, seolah napas mereka tertahan. Kehangatan tubuh Bhikkhu Dharma yang terasa dari pelukannya, bahkan detak jantungnya yang cepat, semuanya terasa jelas. Maafkan saya. Ibu tidak apa-apa? Bhikkhu Dharma dengan cepat melepaskan tangannya dan menundukkan kepala dalam-dalam. Suaranya terdengar gugup. Ya, saya tidak apa-apa. Wajah Dewi memerah saat ia menghindari tatapan Bhikkhu Dharma. Sentuhan tangan bhikkhu itu masih terasa jelas. Ia malu pada dirinya sendiri karena merasakan hal seperti ini. Saya benar-benar minta maaf karena khawatir Anda terluka, saya terlalu gegabah. Tidak apa-apa, berkat bhikkhu saya tidak terluka. Terima kasih. Keduanya saling menghindari tatapan dalam keheningan yang canggung. Suara langkah kaki peserta lain yang menanjak terdengar, tetapi pada saat itu rasanya hanya ada mereka berdua. Dalam perjalanan kembali ke wihara, Dewi berjalan beberapa langkah di belakang Bhikkhu Dharma. Punggungnya terus menarik perhatiannya. Bahunya yang lebar, langkahnya yang tenang, semuanya tampak berbeda. Bahkan saat makan siang, Dewi tidak bisa berkonsentrasi. Ia terus menatap Bhikkhu Dharma yang makan dengan tenang di seberang meja. Ketika Bhikkhu Dharma sesekali mengangkat pandangannya dan mata mereka bertemu, Dewi buru-buru menunduk. Pada waktu bebas sore hari, Dewi berjalan sendirian di halaman wihara. Ia ingin menata hatinya. Tapi kejadian tadi pagi terus terulang di benaknya. Apa yang sedang kulakukan? Merasakan perasaan seperti ini pada seorang bhikkhu? Dewi menyalahkan dirinya sendiri. Tapi di sudut hatinya, ia merindukan kehangatan saat itu. Ada perasaan yang membuat jantungnya berdebar. Saat kembali ke kamar setelah puja bakti malam, Dewi berpapasan dengan Bhikkhu Dharma di koridor. Karena koridor itu sempit, mereka secara alami menjadi dekat saat berpapasan. Silakan lewat dulu, kata Bhikkhu Dharma sambil mencondongkan tubuhnya ke dinding.
Saat Dewi melewatinya, tubuh mereka bersentuhan. Meskipun hanya kontak singkat, Dewi merasa seolah-olah ada sengatan listrik di sekujur tubuhnya. "Terima kasih," kata Dewi dengan suara pelan dan bergegas menuju kamarnya. Ia merasakan tatapan Bikku Dharma dari belakang, tetapi tidak berani menoleh. Malam itu, Dewi kembali tidak bisa tidur. Sambil berguling-guling di tempat tidur, ia mengenang semua yang terjadi hari itu. Saat ia berada dalam pelukan Bikku Dharma, kehangatan tubuhnya, kontak singkat di koridor. "Ini tidak boleh terjadi," gumam Dewi sambil memeluk bantal. Tapi hatinya sudah sampai pada titik yang tidak bisa dikendalikan. Menjelang larut malam, Dewi mendengar langkah kaki pelan di luar kamarnya. Seseorang sedang berjalan di koridor. Karena penasaran, ia mengintip dari celah pintu dan melihat Bikku Dharma berdiri diam di depan kamarnya. Ia berdiri di sana selama beberapa menit sebelum kembali ke kamarnya dengan tenang. Dewi merasakan jantungnya berdebar kencang. "Apakah Bikku juga merasakan hal yang sama denganku?" pikirnya. Tapi ia segera menyangkal pikirannya sendiri. Tidak mungkin seorang biku yang sedang menjalani praktik spiritual seperti itu pasti hanya khayalannya. Namun di sudut hatinya, perasaan yang tak bisa disembunyikan terus tumbuh. Keesokan harinya, hujan masih turun. Setelah puja bakti subuh, suara hujan masih mengetuk atap aula. Peserta lain telah bubar untuk kegiatan masing-masing, hanya menyisakan Dewi dan Bikku Dharma di aula. Apakah Anda mau mencoba melakukan 108 namaskara dengan tenang hari ini? Praktik sendirian juga memiliki makna. Atas usul Bikku Dharma, Dewi mengangguk. Sebenarnya, melakukan sendiri lebih nyaman daripada bersama orang lain. Terutama, waktu berduaan dengan biku itu tidak terasa buruk. Dewi berlutut di salah satu sisi aula dan melakukan sujud pertama. Bikku Dharma merapikan area depan altar Buddha sambil melantunkan parita dengan tenang. Suara hujan dan lantunan parita berpadu menciptakan suasana mistis. Setelah menyelesaikan sujud ke-100, kaki Dewi benar-benar kaku. Ia tidak bisa berdiri dari posisi berlutut. Kakinya gemetar hebat. Sama seperti setelah 108 namaskara beberapa hari yang lalu. Melihatnya kesulitan sambil memegangi kakinya yang gemetar, Bikku Dharma dengan hati-hati mendekat dan membantunya berdiri. "Saya akan mengantar Anda ke kamar." Bikku itu mengulurkan tangannya. "Terima kasih, Bikku." Ketika mereka tiba di depan kamar Dewi, ia berkata dengan suara bergetar, "Bikku, maukah Anda masuk sebentar? Saya akan buatkan teh." Bikku Dharma ragu-ragu sejenak, lalu masuk ke dalam tanpa berkata apa-apa. Suasana di dalam kamar sunyi. Dewi mulai menyeduh teh di atas meja kecil. Tangannya gemetar hingga cangkir tehnya sedikit beradu dan menimbulkan suara. Keduanya duduk berhadapan dan minum teh. Lebih banyak diam daripada bicara. Saat meletakkan cangkir, tangan Dewi dan Dharma bersentuhan. Keduanya tersentak tetapi tidak menarik tangan mereka. Getaran yang dimulai dari sentuhan kecil itu menyebar di antara mereka. "Bikku," panggil Dewi dengan suara lirih. Bikku Dharma menatapnya. Saat mata mereka bertemu, kata-kata tidak lagi diperlukan. Bikku Dharma bangkit lebih dulu dan mendekati Dewi. Jarak di antara mereka semakin dekat. "Seharusnya kita tidak begini," gumam Bikku Dharma dengan suara bergetar, tapi tubuhnya sudah condong ke arah Dewi. "Saya juga tahu." Sebelum Dewi selesai berbicara, keduanya diam-diam jatuh berpelukan. Perasaan yang telah lama ditahan meledak dalam sekejap. Itu adalah momen di mana mereka melanggar sebuah tabu. Di luar, hujan masih turun, dan di dalam kamar hanya tersisa desah napas mereka yang berat. Waktu berlalu tanpa kata, hanya suara napas. Dewi memejamkan mata dalam pelukan Bikku Dharma. Kehangatan yang telah lama ia lupakan menyebar ke seluruh tubuhnya.
Bhikkhu Dharma pun merasakan luapan emosi manusiawi yang selama ini ia tekan dalam kehidupan spiritualnya yang panjang. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi keduanya. Itu adalah momen di mana mereka bertemu sebagai seorang pria dan seorang wanita, melampaui batas antara seorang praktisi spiritual dan seorang peserta retret. Hujan turun hingga subuh dan keduanya saling berpelukan tanpa kata. Meskipun tahu itu adalah dosa, pada saat itu mereka merasa hidup. Setelah malam pertama itu, ada ketegangan aneh yang mengalir di antara Dewi dan Bhikkhu Dharma. Siang hari, mereka melakukan praktik seperti biasa bersama peserta lain, tetapi malam hari, keduanya tidak bisa tidur. Pada puja bakti keesokan paginya, Dewi tidak berani menatap mata Bhikkhu Dharma. Kejadian semalam terasa seperti mimpi. Namun, setiap kali ia merasakan tatapan bikhu yang sesekali mengarah padanya, ia sadar bahawa itu adalah kenyataan. "Apakah tubuh anda baik-baik saja hari ini?" tanya Bhikkhu Dharma dengan hati-hati setelah makan siang. Secara harfiah, itu adalah pertanyaan tentang nyeri kakinya kemarin, tetapi keduanya tahu ada makna yang lebih dalam di baliknya. "Ya, baik-baik saja," jawab Dewi singkat. Namun, matanya menunjukkan emosi yang kompleks. Penyesalan dan kerinduan ada di sana pada saat yang bersamaan. Malam itu, setelah puja bakti, saat semua orang kembali ke kamar masing-masing, Dewi sedang berjalan sendirian di koridor. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki pelan di belakangnya. Ketika ia menoleh, itu adalah Bhikkhu Dharma. Ia mengikuti Dewi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya berjalan dalam diam hingga ke kamar Dewi. Di depan pintu, Dewi ragu-ragu. Ia bimbang antara akal sehat yang mengatakan bahawa kejadian semalam tidak boleh terulang dan perasaan yang ingin merasakan kehangatan itu lagi. "Maukah anda masuk?" Akhirnya Dewi yang angkat bicara lebih dulu. Bhikkhu Dharma menundukkan kepala sekali, lalu mengangguk pelan. Kali ini, tidak ada waktu untuk menyeduh teh. Begitu pintu tertutup, keduanya saling mendekat. Lebih penuh kerinduan, lebih mendesak daripada malam sebelumnya, mereka saling berpelukan. "Aku tahu ini salah," bisik Bhikkhu Dharma di telinga Dewi. Suaranya dipenuhi penderitaan sekaligus kerinduan yang mendalam. "Saya juga tahu itu, tapi saya tidak bisa berhenti." Dewi pun mengakui perasaannya dengan jujur. Keduanya tahu bahwa hubungan ini salah, tetapi mereka tidak bisa melepaskan satu sama lain. Malam itu, keduanya kembali berbagi kehangatan tubuh tanpa kata. Kehangatan yang menjalar dari ujung jari, desah napas yang terdengar di telinga, detak jantung yang bergetar dari dada ke dada, semuanya terasa begitu berharga. Malam ketiga, malam keempat, semua sama saja. Setiap malam, Bhikkhu Dharma diam-diam mendatangi kamar Dewi. Pertemuan rahasia mereka terus berlanjut. "Bagaimana jika kita ketahuan?" tanya Dewi dengan cemas pada suatu malam. Semakin hari, semakin sulit menyembunyikan hubungan mereka. "Saat itu tiba, saya harus menanggung semua tanggung jawabnya," jawab Bhikkhu Dharma dengan penuh tekad. Ia sudah membuat pilihan antara dirinya sebagai seorang bhikkhu dan dirinya sebagai seorang pria. "Bhikkhu, maafkan saya. Sepertinya saya yang membuat Anda menjadi seperti ini." "Tidak, ini adalah pilihan saya. Bukan karena ibu, ini adalah sesuatu yang saya inginkan." Bhikkhu Dharma mengelus kepala Dewi. Sentuhannya dipenuhi kasih sayang dan rasa bersalah. Di siang hari, keduanya bersikap biasa. Di depan peserta lain, mereka menjaga hubungan antara bhikkhu dan umat awam. Namun, ketika tatapan mereka sesekali bertemu, mereka bisa memastikan adanya rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. "Ibu, bagaimana retret meditasinya? Apakah hati Anda menjadi lebih tenang?" Ketika seorang bhikkhu lain bertanya kepada Dewi, ia merasa campur aduk. Hatinya memang menjadi lebih tenang, tetapi alasannya bukan hanya karena praktik spiritual. Ya,
jauh lebih tenang. Tapi itu bukan kebohongan. Melalui pertemuannya dengan Bhikkhu Dharma, Dewi benar-benar merasa hidup. Ia merasa telah menemukan kembali dirinya sebagai seorang wanita yang telah lama tidak dihargai. Pada malam hari ketujuh, Bhikkhu Dharma datang ke kamar Dewi lebih lambat dari biasanya. Dewi langsung tahu bahwa raut wajahnya muram. Ada apa? Besok malam, sepertinya bikhu lain yang akan melakukan patroli malam. Kata-kata Bhikkhu Dharma membuat jantung Dewi mencelos. Itu berarti risiko ketahuan menjadi lebih besar. Kalau begitu, mungkin ini malam terakhir kita. Malam itu keduanya menghargai waktu mereka dengan lebih dalam. Rasa takut dan penyesalan akan perpisahan membuat mereka saling berpelukan lebih erat dari biasanya. Di luar, angin musim gugur menggoyangkan dedaunan, dan di dalam kamar, waktu milik mereka berdua berjalan perlahan. Cinta terlarang yang tak diketahui siapapun semakin dalam. Udara di wihara Puncak Damai bersih, tetapi hari itu terasa dingin mencekat. Pagi itu Dewi terbangun lebih awal dari biasanya. Sambil menatap Bhikkhu Dharma yang bernapas dengan tenang di sampingnya, tiba-tiba ia merasa cemas. Sampai kapan hubungan seperti ini bisa bertahan? Pikirnya. Bhikkhu, bangun. Sebentar lagi puja bakti subuh, Dewi membangunkan Bhikkhu Dharma dengan hati-hati. Ia membuka matanya tetapi tidak langsung bangkit, hanya menatap Dewi. Sebentar lagi, tidak bisa. Kalau ketahuan, bisa gawat. Mendengar suara panik Dewi, Bhikkhu Dharma dengan enggan bangkit. Keduanya bergegas merapikan pakaian, dan bikhu itu mengucapkan selamat tinggal pada Dewi. Hati-hati hari ini. Ya, bikhu juga. Bhikkhu Dharma membuka pintu dengan pelan dan melangkah ke koridor. Saat ia hendak berjalan menuju kamarnya sambil mengamati keadaan seperti biasa, tiba-tiba Bhikkhu Dharma. Suara Bhikkhu Surya terdengar dari ujung koridor. Bhikkhu Surya yang sedang melakukan patroli malam telah menyaksikan Dharma keluar dari kamar Dewi. Seluruh tubuh Bhikkhu Dharma membeku. Ketika ia berbalik, Bhikkhu Surya menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Suara Bhikkhu Surya dipenuhi keterkejutan dan kekecewaan. Bhikkhu Dharma tidak bisa berkata apa-apa. Situasinya tidak memungkinkan untuk membela diri. Apakah benar Anda baru saja keluar dari kamar ibu itu? Bhikkhu Dharma menunduk tanpa menjawab. Namun, keheningannya sudah mengatakan segalanya. Saya harus melaporkan ini kepada kepala wihara. Bhikkhu Surya menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Lalu ia bergegas menuju kamar kepala wihara. Di dalam kamar, Dewi yang mendengar seluruh situasi itu gemetar. Akhirnya mereka ketahuan. Jantungnya berdebar kencang dan napasnya sesak. 1 jam kemudian, kepala wihara sendiri yang datang ke kamar Dewi. Suara ketukan pintu dengan raut wajah serius membuat jantung Dewi mencelos. Ibu Dewi, bisakah Anda keluar sebentar? Suara kepala wihara dingin. Dewi membuka pintu dengan tangan gemetar. Kepala wihara, ada yang ingin saya sampaikan. Kepala wihara membawa Dewi ke aula utama. Di sana, Bhikkhu Dharma sudah berlutut. Wajahnya pucat. Ibu, silakan duduk juga. Dewi berlutut di samping Bhikkhu Dharma. Keduanya tidak berani mengangkat kepala. Bhikkhu Dharma, apakah ini benar? Atas pertanyaan kepala wihara, Bhikkhu Dharma terdiam lama. Lalu akhirnya ia membuka mulut. Saya minta maaf. Permintaan maaf yang singkat namun jelas. Ia tidak bisa lagi membela diri atau menyangkal. Bagaimana bisa seorang bhikkhu yang telah meninggalkan dunia melakukan hal seperti ini? Suara kepala wihara dipenuhi kekecewaan mendalam. Sepertinya ia sangat terkejut dengan pelanggaran yang dilakukan Bhikkhu Dharma yang telah berlatih dengan sungguh-sungguh selama 6 tahun. Ibu Dewi, panggil kepala wihara. Dewi menjawab dengan suara gemetar, Ya, kepala wihara. Harap segera meninggalkan wihara hari ini juga. Meskipun itu adalah kata-kata yang sudah ia duga,
Mendengarnya secara langsung terasa seperti hatinya hancur. Dewi mengangguk. Maafkan saya. Saya akan berbicara dengan Bikku Dharma secara terpisah. Atas kata-kata kepala wihara, Bikku Dharma mengangkat kepalanya. Lalu ia menatap Dewi dan berkata, Kepala wihara, semua tanggungjawab ini ada pada saya, Bikku Dharma. Dewi mencoba memanggil nama bikhu itu, tetapi kepala wihara menghentikannya. Jangan berkata apa-apa lagi. Ibu, silakan berkemas dan pergi. Dewi berdiri dan meninggalkan aula. Ia ingin menoleh ke belakang, tetapi tidak bisa. Dengan menyimpan bayangan terakhir Bikku Dharma di hatinya, ia berjalan menuju kamarnya. Selama berkemas, hati Dewi terasa campur aduk. Penyesalan, kesedihan, dan kecemasan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya saling beradu. 1 jam kemudian, Dewi meninggalkan wihara Puncak Damai. Di gerbang wihara, ia menoleh sekali, tetapi sosok Bikhu Dharma tidak terlihat. Dalam perjalanan mobil kembali ke Jakarta, Dewi menatap keluar jendela dan berpikir, retret selama seminggu telah berakhir seperti ini, tetapi ia tidak tahu apakah hubungannya dengan Bikhu Dharma benar-benar berakhir. Wihara di pegunungan itu semakin menjauh, dan di dalam hati Dewi hanya tersisa suara hangat dan sentuhan tangan Bikhu Dharma, dan ia khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya. Ini adalah tanggung jawab yang akan kuambil. Sambil melihat bayangan dirinya di jendela mobil, Dewi teringat kata-kata terakhir yang diucapkan Bikhu Dharma. Ia mulai sedikit mengerti apa arti di balik kata-kata itu. Setelah kembali ke Jakarta, seminggu yang dihabiskan Dewi di Wihara Puncak Damai terasa seperti mimpi. Namun, sertifikat retret di dalam tasnya dan catatan kecil yang ditulis bikhu itu membuktikan bahwa itu semua nyata. Kamarnya masih sama seperti saat ia tinggalkan. Tidak ada yang berubah. Tapi Dewi sendiri telah berubah total. Kehangatan Bikhu Dharma masih tersisa di sudut hatinya. Apa yang terjadi dengan Bikhu Dharma sekarang? Dewi memikirkan itu setiap malam. Hukuman apa yang ia terima dari kepala wihara? Apakah ia masih di wihara? Ia sangat khawatir. Tapi tidak ada cara untuk menghubunginya. Rina adalah orang pertama yang menyadari perubahan pada Dewi. Dewi, kamu terlihat berbeda. Wajahmu jauh lebih cerah. Benarkah? Dewi tersenyum samar. Ia tidak bisa menceritakan apa yang terjadi di retret meditasi. Apakah ada kejadian baik di wihara? Mungkin kamu bertemu dengan seorang biku? Candaan Rina membuat jantung Dewi berdebar. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia benar-benar bertemu dengan seorang biku. Hanya saja hatiku terasa lebih tenang. Beberapa hari berlalu tetapi tidak ada kabar tentang Bikhu Dharma. Dewi mencari di situs web wihara tetapi tidak ada informasi khusus. Informasi pribadi para bikhu tentu saja tidak akan diungkapkan. Seminggu berlalu, lalu 2 minggu. Dewi perlahan-lahan mencoba kembali ke kehidupan sehari-harinya. Ia mendapat tawaran mengajar di sebuah sanggar seni dan mulai mengajar lagi. Namun, di malam hari, ia masih memikirkan Bikhu Dharma. Suaranya yang hangat, sentuhannya yang lembut, waktu hening yang mereka habiskan bersama, semuanya dirindukan. Ini tidak boleh terjadi. Dewi mencoba menguatkan dirinya. Pertemuan dengannya hanyalah selingan singkat, dan sekarang ia harus kembali ke kenyataan, pikirnya. Namun, sebulan kemudian, saat Dewi sedang mempersiapkan pameran di sebuah galeri kecil di Kemang, permisi, apakah ini benar galeri cipta? Mendengar suara dari belakang, Dewi terkejut dan berbalik. Di sana berdiri Bikhu Dharma. Tidak, ia bukan lagi seorang bikhu. Kepalanya masih pelontos, tetapi ia mengenakan pakaian biasa, kemeja hitam dan celana gelap, penampilan warga biasa. Bikhu Dharma. Dewi menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Ia mengedipkan matanya beberapa kali, bertanya-tanya, apakah ini mimpi? Bikhu itu juga tampak terkejut melihat Dewi.
Sekarang panggil saja Joko, itu nama asli saya. Suaranya masih hangat, tetapi ada sedikit kesedihan di dalamnya. Jantung Dewi berdebar kencang. Bagaimana Anda bisa ada di sini? Saya sedang mencari pekerjaan. Saya dengar di sini ada pekerjaan yang berhubungan dengan konseling. Dari kata-kata Joko, Dewi mengerti. Ia telah melepaskan jabatannya sebagai bikhu dan ia akan memulai hidup baru. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Tanya Dewi dengan hati-hati. Ia merasa bersalah karena sepertinya ia yang menyebabkan Joko menjadi seperti ini. Saya baik-baik saja. Tidak, ini adalah pilihan saya. Joko tersenyum. Senyumnya lebih menunjukkan kedamaian daripada penyesalan. Maukah minum kopi? Atas ajakan Dewi, Joko mengangguk. Keduanya menuju sebuah kafe yang tenang di dekat galeri. Duduk berhadapan di kafe, keduanya terdiam untuk waktu yang lama. Kenangan tentang kejadian di wihara membuat suasana canggung. Maafkan saya, sepertinya karena saya Anda menjadi seperti ini. Tidak, ini adalah jalan yang saya pilih, kata Joko sambil dengan lembut memegang tangan Dewi. Sentuhan hangat itu membuat Dewi hampir menangis. Bagaimana kita bisa bertemu lagi seperti ini? Lalu, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saya berencana membuka pusat konseling kecil. Saya ingin menggunakan pengalaman saya sebelum menjadi bikhu untuk membantu orang lain. Mendengar rencana Joko, Dewi merasa lega. Ia tahu bahawa Joko sedang mempersiapkan kehidupan barunya dengan baik. Jika Anda butuh bantuan, hubungi saya kapan saja. Dewi memberikan nomor kontaknya. Joko menerimanya sambil mengangguk. Terima kasih Mbak Dewi. Untuk pertama kalinya, ia memanggil namanya bukan ibu, melainkan Mbak Dewi. Panggilan itu terasa seperti awal dari sebuah hubungan baru. Saat meninggalkan kafe, keduanya ragu-ragu sejenak. Mereka enggan berpisah. Bisakah kita bertemu lagi? Tanya Dewi dengan hati-hati. Joko tersenyum hangat dan menjawab, tentu saja. Sekarang saya sudah bebas. Kata-kata itu menghangatkan hati Dewi. Tabu di wihara telah hilang dan sekarang mereka bisa bertemu sebagai pria dan wanita biasa. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan kembali dengan Joko. Selama itu Dewi membantu Joko menetap di Jakarta. Mulai dari membuka pusat konseling kecil hingga hal-hal yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, keduanya secara alami saling menjaga. Bagaimana sesi konseling pertama hari ini? Tanya Dewi sambil membawakan makan malam ke pusat konseling Joko. Joko telah membuka pusat konseling kecil bernama Pusat Ketenangan Batin dan sudah beroperasi selama seminggu. Ternyata lebih banyak orang yang datang dari yang saya duga. Sepertinya semua orang memiliki beban hati yang berat. Jawaban Joko terdengar penuh kepuasan. Pengalamannya sebagai psikolog konseling sebelum menjadi bikhu dan pengalaman spiritualnya di wihara berpadu menciptakan metode konselingnya yang unik. Syukurlah kalau begitu. Sepertinya Mas Joko sangat menyukai pekerjaan ini. Ya, melihat ke dalam hati orang dan menghibur mereka sepertinya adalah panggilan hidup saya. Dan yang terpenting, bisa melihat Mbak Dewi lagi membuat saya sangat bahagia. Mendengar itu, wajah Dewi memerah. Keduanya makan bekal bersama. Berbeda dengan makan dalam keheningan di wihara, waktu makan sambil bercakap-cakap santai ini terasa sangat berharga. Mbak Dewi, boleh saya tanya sesuatu? Ya, apa? Apakah Anda mau tinggal bersama saya? Usulan tiba-tiba dari Joko membuat Dewi terkejut. Meskipun dalam hati ia mengharapkannya, mendengarnya secara langsung membuat jantungnya berdebar. Anda serius? Ya, sebenarnya saya ingin bersama Mbak Dewi. Mendengar pengakuan tulus Joko, Dewi berpikir sejenak. Hidup bersama seseorang setelah sekian lama,
Hidup sendiri pasca perceraian terasa sedikit menakutkan. Beri saya waktu. Saya akan memikirkannya. Seperti yang Anda tahu, saya baru saja bercerai, jadi saya sedikit berhati-hati. Tentu saja, pikirkanlah perlahan. Seminggu kemudian, Dewi memberikan jawabannya kepada Joko. Jawaban yang positif. Keduanya menyewa sebuah apartemen studio kecil di dekat rumah Dewi dan mulai tinggal bersama. Awalnya canggung. Ini adalah kehidupan sehari-hari yang benar-benar berbeda dari pertemuan rahasia di wihara. Tapi perlahan mereka terbiasa. Sarapan, Mas. Ketika Dewi menyiapkan sarapan sederhana, Joko menerimanya dengan ucapan terima kasih. Berbeda dengan makan dalam diam di wihara, waktu makan sambil mengobrol santai terasa menyenangkan. Hari ini ada berapa klien konseling? Sekitar 5 orang. Akhir-akhir ini saya mulai punya klien tetap, jadi agak sibuk. Pusat konseling Joko semakin dikenal dari mulut ke mulut. Latar belakangnya yang unik sebagai mantan bikhu dan konselingnya yang tulus telah menghibur hati banyak orang. Dewi juga terus mengajar seni. Seiring dengan ketenangan hatinya setelah tinggal bersama Joko, mengajar murid-muridnya menjadi lebih menyenangkan. Mas Joko, apa Anda tidak menyesal? Sama sekali tidak. Justru sekarang saya lebih bahagia. Saya tidak tahu mengapa saya begitu saat itu, tetapi itu adalah pertama kalinya. Perasaan seperti itu muncul. Joko memegang tangan Dewi dan berkata, tangannya masih tetap hangat. Bagaimana dengan Mbak Dewi? Apakah Anda senang tinggal bersama saya? Sangat. Jawaban Dewi tulus. Ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan dalam pernikahannya dengan mantan suaminya. Musim berganti menjadi musim dingin. Kehidupan mereka berdua semakin stabil. Pusat konseling Joko semakin populer hingga daftar tunggunya panjang, dan Dewi juga sedang merencanakan program seni baru. Mbak Dewi, terima kasih, kata Joko tiba-tiba pada suatu malam. Tiba-tiba kenapa? Karena adanya Mbak Dewi, saya bisa memulai hidup baru. Keberanian untuk meninggalkan wihara dan kekuatan untuk memulai pekerjaan baru, semuanya saya dapatkan dari Mbak Dewi. Mungkin inilah kehidupan yang saya inginkan. Berkat Mbak Dewi, saya bisa seberani ini. Pengakuan Joko membuat hati Dewi terharu. Justru saya yang berterima kasih. Berkat Mas Joko, saya merasa hidup kembali. Keduanya saling berpelukan tanpa kata. Pertemuan terlarang di wihara kini telah menjadi cinta yang bebas. Terkadang, keduanya duduk berhadapan dengan tenang sambil minum teh. Cukup dengan berpegangan tangan dalam diam dan merasakan kebersamaan. Hari-hari di wihara Puncak Damai terkadang terasa seperti mimpi, tetapi momen saat ini jauh lebih berharga. Beberapa orang menyebutnya dosa, beberapa menyebutnya pelanggaran, tetapi Mas Joko adalah orang yang membangun kembali hidup saya. Gumam Dewi sambil menatap keluar jendela. Matahari musim dingin sedang terbenam, dan ruangan itu dipenuhi kehangatan. Keduanya saling menjadi kekuatan, dan di malam hari, Joko akan memeluk Dewi dengan hangat. Dalam pelukan itu, Dewi merasa seperti dilahirkan kembali. Dewi yang bangkit dari luka masa lalu, dan Joko yang meninggalkan jalan spiritual untuk memilih cinta. Cinta mereka sekarang adalah sesuatu yang bebas dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Bagaimana cerita hari ini? Jika Anda menikmatinya, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih.